Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian atau daurah ya, daurah Al-Mughni fikih ibadah Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Yaitu ini adalah penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis bab puasa ya, kitab Al-Yaqut An-Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada pembahasan ya makna saum baik secara bahasa ataupun makna dalam syariat. Kemudian kita bahas syarat wajib puasa, kemudian kita bahas rukun puasa. Kan tapi kita hendak murojaah terlebih dahulu ya, khususnya tentang syarat wajib puasa. Kita telah menyebutkan ada beberapa kemarin ya, ada 5 ya, syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama di sini adalah Islam, kemudian taklif, kemudian itoqah mampu, kemudian sehat, kemudian iqamah yakni mukim ya, tidak safar. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa perincian terkait masing-masing dari poin ini begitu ya. Seperti misalkan poin Islam, bagaimana kalau seseorang itu baru masuk Islam di pertengahan siang di bulan Ramadan. Kita katakan tidak wajib imsak, akan tapi disunnahkan imsak ya dalam rangka memuliakan waktu yaitu bulan Ramadan. Imsak maksudnya adalah menahan diri dari makan, minum, kemudian pembatal-pembatal puasa yang lain sampai waktu berbuka puasa, sampai maghrib. Jadi nggak makan, nggak minum, dan tidak melakukan pembatal puasa yang lain. Jadi orang yang baru masuk Islam di pertengahan siang di bulan Ramadan itu tidak diwajibkan imsak, akan tapi disunnahkan saja. Disunnahkan untuk imsak. Maka terkait kaidah dalam masalah imsak ini, di dalam mazhab Syafi'i, kaidahnya adalah tidak wajib imsak, ya, atau imsak itu baru wajib, ya, imsak itu baru wajib dalam 2 kondisi. Dalam 2 kondisi yang nanti ada contohnya banyak di masing-masingnya. Yang pertama misalkan bighairi uzrin. Kondisi yang pertama adalah bighairi uzr. Ketika tidak ada uzur. Seperti misalkan ketika seseorang tidak berpuasa tapi tanpa uzur. Ya. Jadi dia yakni fasik. Ketika seseorang itu kemudian wajib baginya untuk melakukan amalan ibadah puasa pada hari tersebut, bulan Ramadan ya. Tapi kemudian dia tidak ada uzur sama sekali, dia kemudian memilih untuk tidak berpuasa. Maka wajib baginya untuk imsak. Wajib baginya untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan amalan pembatal puasa yang lain. Ya. Akan tapi walaupun dia melakukan imsak tersebut, itu tidak terhitung sebagai puasa baginya, karena ya puasanya dia tidak puasa. Entah dia membatalkan puasa tanpa uzur atau memang dari awal dia tidak berpuasa padahal nggak punya uzur begitu ya. Maka orang yang seperti ini wajib imsak. Kemudian kondisi yang kedua, kapan seseorang wajib imsak? Bighalab, ketika dia melakukan kesalahan. Kesalahannya misalkan ya lupa niat. Seperti yang telah kita lakukan, seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa tabyitun niyah itu wajib. Ya, berniat pada malam hari itu wajib. Ketika seseorang tidak berniat pada malam harinya, seperti misalkan apa? Contohnya adalah ketika seseorang ketiduran dari sore sampai ya setelah subuh besoknya, begitu ya. Ini kalau di Indonesia mungkin susah untuk dibayangkan. Akan tapi kalau misalkan kita di negeri subtropis, ya, di negeri subtropis, kemudian bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim panas, misalkan, ya. Maka biasanya ketika musim panas, waktu siang itu jauh lebih panjang daripada musim dinginnya. Dan pada beberapa negara
bisa jadi musim dinginnya itu misalkan cuma 3 jam malamnya maksudnya. Afwan ya. Jadi pada negara-negara subtropis siangnya ketika musim panas, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Tadi Anda katakan lebih panjang daripada musim dinginnya. Jadi siangnya lebih panjang daripada malamnya. Sehingga bisa jadi pada beberapa negara ya malamnya itu cuma 3 jam misalkan, atau bahkan ada yang cuma 2 jam. Ada cuma yang misalkan bahkan cuma setengah jam, itu sangat dekat kutub itu. Ya, maka tentunya ini kalau kita bicara ya negara subtropis, maka sangat mungkin bagi seseorang untuk ketiduran dari waktu sore hari. Jam 10 malam bagi kita, tapi mungkin di sana masih sore begitu ya, masih belum maghrib bahkan. Kemudian jam 2 itu bisa jadi sudah subuh. Sangat mungkin untuk orang kemudian ketiduran ya sejak jam 9 sore, sejak jam 10 sore sampai jam 2 ba'dal fajar, setelah subuh. Jadi orang seperti ini berarti dia tidak punya niat sama sekali untuk berpuasa pada keesokan harinya tersebut. Sehingga orang yang seperti ini wajib untuk imsak, ya, wajib untuk imsak. Kecuali kalau misalkan dia sudah tidak kuat, maka baru pada kasus tersebut ada uzur baginya untuk tidak kemudian makan atau minum. Jadi kaidahnya adalah baru wajib untuk imsak itu kalau bighairi uzrin au bighalat. Ketika dia itu tidak berpuasa padahal tidak punya uzur, atau ketika ada kesalahan seperti tadi, ya, kesalahan seperti tadi. Ya, kesalahan tadi kita sebutkan satu contoh, yaitu apa? Yaitu ketika seseorang itu lupa untuk berniat tadi malamnya. Contoh yang kedua, kesalahan ya adalah ketika seseorang itu masih makan, dia mengira-ngira ini masih malam, belum terbit fajar, ya. Kemudian dia masih makan, ya, dengan zonnya dia berpikir ini masih malam. Kemudian setelah itu dia masih makan. Kemudian setelah itu kemudian dia baru ketahuan bahwa berarti tadi saya itu makan ketika sudah masuk waktu fajar. Ya, jadi ketika dia itu setelahnya baru ketahuan bahwa tadi itu berarti anak makan itu berarti sudah fajar sudah masuk berarti. Maka dalam kondisi ini berlaku kaidah ya la ibrata bidzon al bayyin khata'uhu. Tidak ada ibrah bagi dzon yang yakni sudah jelas kesalahannya, sudah jelas salahnya. Sehingga harusnya pada hari tersebut ya wajib imsak dia. Puasanya tidak sah dan wajib imsak. Kenapa? Ini ghalat, ini kesalahan. Kecuali kalau misalkan dia sudah beristihad maksudnya berusaha untuk mencari tahu ini sudah masuk waktu subuh atau tidak, belum masuk waktu subuh, dia pikir ini belum masuk waktu subuh dan tidak ketahuan sampai setelahnya apakah tadi itu benar-benar, apakah tadi itu dia makan dalam waktu yang benar, yakni sebelum masuk waktu subuh, atau ternyata sudah masuk waktu subuh tapi dia masih makan. Tidak ketahuan setelahnya, maka puasanya sah. Kasus yang tadi kita bicarakan, ketika sudah ketahuan, misalkan ada orang yang bilang bahwa tadi itu subuhnya jam segini, sementara setelah jam tersebut, setelah menit tersebut dia masih makan. Ini berarti telah ketahuan bahwa istihadnya atau usahanya untuk mencari tahu waktu subuh apakah sudah masuk atau tidak, berarti itu salah begitu ya. Ketika sudah ketahuan salah, la ibrata bidzon al bayyin khata'uhu. Tidak ada ibrah bagi dzon yang sudah jelas salahnya. Maka pada kasus tersebut ini berarti orang tersebut telah melakukan ghalat, salah. Sehingga puasanya tidak sah dan wajib bagi dia untuk imsak. Wajib bagi dia untuk imsak. Kesalahan yang ketiga adalah contoh kesalahan yang ketiga adalah ketika seseorang itu berpuasa tidak berpuasa pada hari syak. Ketika seseorang tidak berpuasa pada hari syak yang ternyata itu Ramadan. Apa itu hari syak? Hari syak itu nanti kita bahas ya secara lebih agak terperinci insyaallah. Intinya adalah ketika ini adalah bulan Sya'ban, kemudian
tanggal 29 ya, misalkan sore ini masih tanggal 29, maghrib sebentar lagi, kita harus menentukan apakah sudah masuk 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Misalkan begitu ya, misalkan sore ini 29 Sya'ban. Berarti kita harus menentukan apakah dengan datangnya waktu maghrib sebentar lagi sudah berganti bulan menjadi Ramadan. Berarti besok 1 Ramadan sudah harus berpuasa atau masih 30 Sya'ban. Kemudian ternyata hilal tidak terlihat sehingga kemudian kita melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian besoknya kita nggak berpuasa, tapi setelah itu kemudian baru datang kabar dari orang ya, dari daerah lain misalkan atau negeri lain yang masih berdekatan bahwa ternyata hari ini sudah masuk waktu Ramadan. Ternyata kemarin hilal terlihat di daerah dia dan daerah dia nggak begitu jauh dari daerah kita gitu ya. Negeri dia nggak jauh dari negeri kita. Maka ini menunjukkan bahwa yakni harusnya ini dia berpuasa akan tapi dia tidak berpuasa. Pada kasus tersebut dia berarti telah melakukan ghalat, kesalahan, sehingga dia wajib untuk imsak hingga waktu maghrib tiba, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa seperti jima. Jadi itu kaidahnya, wajib imsak dalam dua kondisi, bi ghairi uzrin atau bi ghalat. Wajib imsak ketika seseorang itu tidak berpuasa tanpa uzur, dan yang kedua ketika seseorang tersebut ya melakukan ghalat, kesalahan. Selain itu tidak wajib imsak. Selain itu cuma disunnahkan saja untuk imsak. Contohnya apa? Contohnya tadi, ketika seseorang kafir masuk Islam baru di pertengahan siang di bulan Ramadan, ini bukan ghair uzur, ya, ini bukan ghalat, ya, maka disunahkan saja untuk imsak sampai waktu maghrib tiba. Besoknya baru dia harus wajib berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian contoh lain misalnya taklif, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya, orang gila yang sembuh dari penyakit gilanya di pertengahan siang di bulan Ramadan. Kita ingatkan lagi, yang dimaksud dengan pertengahan siang itu adalah apa? Ketika seseorang itu yakni yang dimaksud pertengahan siang itu maksudnya adalah tidak harus beneran siang gitu ya, akan tapi bisa jadi pagi atau sore ya. Ketika seorang gila baru sembuh dari penyakit gilanya di pertengahan siang di bulan Ramadan, maka ini tidak masuk dalam dua kondisi yang tadi. Berarti apa? Cuma disunahkan saja untuk imsak, tidak wajib untuk imsak. Baik. Kemudian taklif, contoh lain dari taklif apa? Ya, anak kecil ya yang belum balik tiba-tiba ya menjadi balik di pertengahan siang di bulan Ramadan, maka disunahkan saja untuk imsak. Nah, sekarang kita masuk pada yang belum kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu sehat ya. Ketika orang kalau mampu kan contoh orang yang tidak mampu apa? Orang yang sudah sepuh tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang sakit yang divonis tidak bisa lagi sembuh sakitnya begitu ya. Sekarang syarat wajib yang keempat ini yaitu sehat. Berarti bagaimana kondisinya kalau ada orang sakit tidak berpuasa ya. Kemudian di pertengahan siang bulan Ramadan sembuh, alhamdulillah. Apakah wajib untuk imsak? Tidak wajib. Disunnahkan saja untuk imsak, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa yang lain hingga waktu maghrib tiba. Ustaz, gimana kalau imsak kemudian dikhawatirkan sakit lagi? Ya nggak apa-apa. Kalau ada kekhawatiran sakit lagi, maka tidak masalah makan dan minum. Setelah kekhawatiran itu hilang, setelah misalnya makan dan minum dan cukup insya Allah, maka imsak disunahkan untuk imsak. Tapi kalaupun tidak imsak, tidak masalah. Itu dia. Tapi kalau kita mau mencari pahala yang lebih banyak lagi tentunya, maka kita harus kita lakukan yang suatu yang disunahkan, yaitu imsak. Jadi orang sakit yang baru sembuh di pertengahan siang bulan Ramadan itu disunnahkan untuk imsak dalam rangka memuliakan waktu, yaitu bulan Ramadan. Kemudian di sini iqamah. Ya, lawan dari iqamah yaitu musafir, orang yang safar, maka yakni misalkan safar dibolehkan bagi dia untuk tidak
berpuasa sebagaimana telah dibahas sebelumnya ya. Tapi tentunya ada perincian sebagaimana telah disebutkan ya di pertemuan sebelumnya, apakah safarnya itu memberatkan bagi dia atau memberatkan begitu ya. Itu telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang bagaimana kalau ada seorang musafir, dia kondisi tidak berpuasa, kemudian dia sampai di tujuan, dia menjadi mukim di pertengahan siang di bulan Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Sama, tidak wajib untuk imsak, cuma disunnahkan saja untuk imsak. Kenapa? Karena ini bukan masuk kondisi ghairi uzur dan juga bukan masuk dalam kondisi ghalat yang tadi kita bahas gitu ya. Dua kondisi ini yang mewajibkan seseorang untuk imsak. Ini bukan kondisi pertama ataupun bukan kondisi kedua, kondisi ghairi uzur dan kondisi ghalat. Jadi disunnahkan untuk imsak tapi tidak wajib. Baik. Maka di sini kita lihat ini beberapa yakni perincian dalam masalah ini ya. Semoga dengan lebih diperinci seperti ini kita bisa mengetahui ya perincian terutama dalam masalah imsak. Ataupun adapun dalam masalah qada itu telah dibahas sebelumnya ya. Jadi orang kafir yang baru masuk Islam di pertengahan siang di bulan Ramadan tidak wajib bagi dia untuk mengqada hari tersebut. Orang gila yang baru sembuh dari penyakit gilanya di siang hari bulan Ramadan, anak kecil yang dia itu tidak berpuasa, kemudian baliغ di pertengahan siang di bulan Ramadan, ya, kemudian orang sakit yang kemudian dia tidak berpuasa, musafir yang kemudian dia tidak berpuasa, itu hukum qadanya telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi orang gila nggak perlu qada ketika dia sembuh di pertengahan siang, hari tersebut nggak perlu dia qada. Anak kecil yang baliغ di pertengahan siang, hari tersebut tidak perlu dia qada. Tapi orang sakit yang kemudian dia tidak berpuasa, wajib dia untuk mengqada. Ya. Kemudian musafir yang tidak berpuasa, maka wajib bagi dia untuk mengqada. Ya. Fangkana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa yang dari kalian yang itu sakit atau dalam kondisi safar, maka kemudian dia tidak berpuasa, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus menggantinya di hari-hari selainnya, yakni di selain bulan Ramadan. Baik, ini terkait syarat wajib puasa ya. Yang perlu dibahas di sini juga satu lagi ya, yaitu ketika seseorang itu awalnya sehat, kemudian berpuasa, kemudian di pertengahan siang di bulan Ramadan dia kemudian tiba-tiba sakit, maka boleh untuk dia batalkan puasanya karena ada uzur sakit tersebut. Tapi bagaimana dengan orang yang awalnya itu mukim, dia berpuasa, kemudian di pertengahan siang dia safar? Nah, maka dalam kasus ini dia tidak boleh untuk membatalkan puasanya karena yakni taghliban li hukmil hadar. Yakni lebih didahulukan hukum mukimnya. Di awal hari dia masih mukim dan berpuasa, maka ya ketika di pertengahan siang dia safar, maka tidak boleh bagi dia untuk yakni membatalkan puasanya. Tentunya kalau misalkan dia mendapati madarat ketika sudah memulai safarnya, tentunya ini sudah kasus yang berbeda. Ini tentunya sudah kasus yang berbeda. Kalau dia mendapati madarat atau masyaqqah, kesulitan begitu ya, itu tentunya sudah kasus yang berbeda. Itu masuk dalam kondisi ini mungkin ya, sehat gitu ya. Ketika dia awalnya sehat, kemudian dia mendapati masyaqqah atau madarat, kemudian dia khawatirkan sakit, maka ya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Baik. Sekarang kita masuk pada rukun puasa. Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tapi yang ingin hendak Anda tambahkan pembahasannya di hari ini adalah terkait masalah niat. Yang tadi kita bahas, yaitu ketika seseorang itu lupa untuk tidak berniat pada malam harinya, maka apa yang harus dia lakukan ya? Puasanya tidak sah karena tidak ada niat di malam hari. Tapi apakah itu berarti dia boleh untuk makan minum sepuasnya pada hari tersebut? Ya, tidak boleh. Wajib bagi dia untuk imsak, menahan diri dari makan, minum dan amalan pembatal puasa yang lain seperti jima. Ya, kenapa? Karena ini masuk dalam kondisi ghalat. Baik. Ada di pertemuan di poin ini sebenarnya mampu. Ada hal yang
Mungkin terlupa, belum Anda jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Mampu di sini sebenarnya para ulama ya Syafi'iyah menjelaskan ada dua jenis, mampu secara his dan mampu secara syara'. Mampu secara his, mampu secara fisik. Ya, jadi yang dimaksud mampu di sini mampu secara fisik ataupun mampu secara syariat. Lawan dari mampu secara fisik apa? Tidak mampu secara fisik. Contohnya yang telah kita bahas, yaitu orang yang sudah sepuh sehingga tidak bisa lagi untuk berpuasa, apa hukumnya? Bayar fidyah, tidak perlu berpuasa. Atau orang yang sudah sakit, dengan sakit yang divonis lagi tidak akan bisa sembuh, dia tidak akan bisa puasa, maka apa hukumnya bagi dia? Apa yang harus dilakukan? Bayar fidyah. Ini contoh orang yang tidak mampu secara fisik. Sekarang contoh lain, jenis dari mampu yang kedua, mampu secara syariat. Contoh orang yang tidak mampu secara syariat adalah wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas itu teranggap tidak mampu untuk berpuasa secara syariat. Secara fisik bisa jadi mampu. Wanita haid, perempuan lagi haid atau lagi nifas. Kalaupun dia misalkan berpuasa, bisa jadi mampu secara fisik. Akan tapi syariat tidak membolehkan. Syariat tidak membolehkan dia untuk berpuasa. Mengapa? Karena telah ada larangan dari Nabi Muhammad SAW dari syariat untuk yakni tidak boleh bagi wanita haid untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza hadatil mar'ah lam tasum la tusalli." Ya. Jadi ketika seorang wanita itu haid, maka tidak boleh dia untuk berpuasa dan tidak boleh bagi dia untuk sholat. Ya. Wa dzalika nuqsanu diniha, dan itu adalah kurangnya agamanya. Yakni ketika hari-hari haid dia tidak melakukan amalan ibadah tersebut. Makanya dinnya kurang gitu ya. Maka di sini kita lihat mampu secara tidak mampu secara syariat, contohnya adalah wanita haid dan nifas. Berarti, apakah berarti puasa tidak diwajibkan bagi mereka? Ini kan syarat wajib. Ini masih syarat wajib ya. Syurutu wujubis sihah, syurutu wujubis shaum ya, khamsah. Syarat wajib puasa ada 5. Yang diantaranya adalah itoqoh, mampu. Dan mampu ada 2 jenis, mampu secara fisik dan mampu secara syar'i, secara syariat. Berarti wanita haid dan nifas tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kenapa harus qadha? Ini pertanyaannya. Maka jawabannya adalah ini sama seperti syarat berikutnya sehat. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa, tapi nanti tetap harus qadha. Sama seperti iqamah, lawan dari iqamah ya safar. Musafir tidak wajib baginya untuk berpuasa, akan tapi wajib baginya untuk mengqadha. Jadi yang dimaksud syarat wajib di sini adalah syarat wajib ada ya, bagi yang sudah tahu istilah itu. Apa yang dimaksud ada? Ada itu lawan dari qadha. Ada qadha. Ketika amalan ibadah dilakukan di waktunya itu namanya ada. Ketika amalan ibadah dilakukan setelah waktunya, maka itu namanya qadha. Jadi yang dimaksud di sini adalah syarat wajib ada. Ya, syarat wajib puasa secara ada, yaitu diantaranya adalah mampu, yaitu mampu secara fisik ataupun mampu secara syariat. Ya. Jadi tidak wajib bagi wanita haid dan nifas untuk melakukan puasa secara ada, tapi wajib bagi mereka untuk melakukan puasa secara qadha. Nanti harus diqadha itu. Ya. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya, kunna nu'maru biqada'is shaum la wala nu'maru biqada'is shalah. Ya, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Jadi kita lihat di sini bahwa ya syarat yakni tidak wajib untuk melakukan puasa secara ada, akan tapi tetap wajib untuk melakukan puasa secara qadha. Demikian pula orang yang sakit tidak wajib untuk melakukan puasa secara ada, tapi tetap wajib untuk melakukan puasa secara qadha. Demikian pula musafir tidak wajib untuk melakukan ibadah puasa secara ada, akan tapi wajib untuk melakukan ibadah puasa secara qadha. Baik, sekarang kita masuk pada syarat sah puasa. Syurutu sihhatis shaum arba'ah. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Syarat sah. Bedakan dengan syarat wajib. Syarat wajib itu berbicara siapa saja yang harus untuk berpuasa. Syarat sah berbicara ya siapa saja yang puasanya sah. Baik.
Kira-kira mana yang lebih luas kira-kira? Syarat wajib atau syarat sah? Ya, yang lebih luas adalah syarat sah. Ya, ketika seseorang itu termasuk pada orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa, maka nanti puasanya sah begitu ya. Tapi kalau dia tidak diwajibkan, maka bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Kita bahas ya. Syurutus sihhatis shaum arba'ah al-Islam. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang kafir, kalaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak sah, tidak teranggap sebagai amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-aql, akal. Ya, akal itu salah satu dari syarat sah puasa. Jadi puasa tidak sah dilakukan oleh orang gila. Puasa tidak sah dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz. Tapi anak kecil yang sudah tamyiz, ini sah gitu ya. Ini sah walaupun tidak wajib baginya. Ya, walaupun tidak wajib baginya. Itu mengapa baligh bukan termasuk syarat sah puasa. Kalau di syarat wajib kan kita sudah bahas, salah satu syarat wajib adalah taklif. Taklif itu adalah ya berakal dan baligh. Yang disebutkan di sini cuma akalnya saja. Balighnya nggak disebutkan. Kenapa? Karena anak kecil yang belum baligh puasanya sah. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa, tapi puasanya sah. Kemudian bagaimana dengan kasus lain sebenarnya yang tidak berakal? Itu contohnya selain orang gila ya. Orang gila itu tidak sah puasanya. Walaupun misalkan gilanya cuma sebentar saja di pertengahan siang. Misalkan ada seseorang awalnya normal. Kemudian di pertengahan siang di bulan Ramadan gila cuma 5 detik, 5 menit. Kemudian setelah itu normal lagi sampai waktu maghrib. Maka cuma ada ya sebentar saja momen dia terkena penyakit gila di tengah siang bulan Ramadan. Bagaimana hukum puasa pada hari tersebut? Baginya tidak sah. Tidak sah. Jadi syarat ini harus mencakup keseluruhan, yakni sepanjang siang. Syarat akal ini harus mencakup sepanjang siang. Tidak boleh ada sesuatu yang bertentangan dengan akal ini, bertentangan dengan syarat akal ini. Seperti misalkan junun, seperti misalkan tadi penyakit gila. Demikian pula misalkan bagaimana kalau yakni tidur misalkan ya. Tidur itu kita katakan dia memang orang yang tidur, maka dia tidak tahu keadaan sekitar, akan tetapi orang yang tidur itu teranggap akalnya masih ada, cuma tertutupi aja. Ya. Sehingga kalaupun misalkan ada orang di suatu siang di bulan Ramadan tidur siang 5 menit, 5 jam, ya, 2 jam, maka puasanya tetap sah. Berbeda dengan junun tadi, gila tadi. Kalau gila cuma ada dia terkena penyakit gila, walaupun sebentar saja di pertengahan siang di bulan Ramadan, puasa pada hari tersebut tidak sah. Tapi kalau tidur tidak masalah. Bahkan kata para ulama, walaupun tidurnya itu sepanjang siang. Nah, ini tentunya ya tidak masuk akal kalau di Indonesia ya tidur sepanjang itu. Kecuali kalau terkena di bawah pengaruh obat-obatan itu bisa jadi ya. Tapi kalau ini terjadi di negara subtropis di mana bulan Ramadannya bertepatan dengan musim dingin, sehingga waktu siangnya jauh lebih pendek daripada waktu malamnya, misalkan waktu siangnya cuma 3 jam. Nah, ini sangat mungkin ya 2 jam waktu siangnya. Sangat mungkin untuk ketiduran sepanjang siang. Berarti nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Ini namanya ketiduran. Dia harus qadha setelah dia bangun. Ya, bukan berarti ini boleh untuk tidur sepanjang siang ya. Ini termasuk perbuatan yang apalagi kalau siangnya seperti siangnya di negeri kita. Ya, ini keterlaluan. Tidak boleh kita bermalas-malasan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini terjadi begitu ya. Jadi pembahasan di kitab fikih itu bukan berarti kemudian ketika dibahas sebuah masalah di ilmu fikih, bukan berarti kemudian para ulama approve terhadap masalah tersebut. Bukan berarti para ulama menyetujui masalah tersebut begitu ya. Seperti masalah ini. Orang tidur sepanjang siang, jadi nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, ya dia ketiduran sebelum subuh dan baru bangun setelah maghrib. Ya.
Jadi maka puasa selama dia sudah berniat malamnya, puasanya pada hari tersebut sah ya, walaupun dia tidur sepanjang siang. Baik, adapun untuk orang pingsan nanti insya Allah dibahas di pembahasan tentang pembatal puasa ya, terkait gila, pingsan, mabuk itu nanti insya Allah akan dibahas. Itu sama ya, pingsan dan mabuk itu juga sesuatu yang bisa menodai, sesuatu yang berlawanan dengan ini syarat akal ini. Tapi itu nanti insya Allah kita bahas di tempatnya nanti ya, di pembatal puasa. Di kitab Al-Yaqut An-Nafis ini disebutkan secara terperinci ya, nanti di bagian pembatal puasa, bagaimana dengan orang yang mabuk, pingsan dan semacamnya ya, dan sejenisnya. Kemudian di sini kita lihat syarat sah puasa berikutnya adalah wan naqa minal haidi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas ini syarat sah puasa, yakni tidak sah puasanya ketika seorang wanita itu sedang dalam kondisi haid dan nifas. Baik. Dan ini berarti ya, ini termasuk naqa minal haid wan nifas ini termasuk syarat wajib dan juga syarat sah ya. Jadi syarat wajib tadi kita sebutkan mampu secara syariat. Berarti tidak haid dan nifas. Mampu secara syariat berarti tidak haid dan tidak nifas. Jadi salah satu dari syarat wajib puasa adalah tidak haid dan nifas. Dan itu juga ada di syarat sah puasa, yaitu tidak haid dan nifas. Maka ini selain Islam ya, Islam dan akal ini juga sama seperti yang disebutkan di syarat wajib puasa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu penulis berkata wal ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui bahwa pada hari tersebut bisa dilaksanakan ibadah puasa. Bahkan al-waqt di sini harusnya mungkin lebih baik diterjemahkan waktu. Mengetahui bahwa pada waktu tersebut bisa dilaksanakan ibadah puasa. Akan tapi tidak masalah ya. Apa yang dimaksud dengan syarat ini? Yang dimaksud dengan syarat ini itu ada dua makna, minimal dua makna. Yang pertama adalah dia mengetahui bahwa pada hari tersebut tidak haram baginya untuk berpuasa. Ya, mengetahui bahwa pada hari tersebut tidak haram baginya untuk berpuasa. Jadi syarat sah puasa di sini enggak hanya puasa Ramadan ya. Tidak hanya syarat sah puasa untuk puasa Ramadan, akan tapi untuk puasa-puasa yang lain, bahkan untuk puasa sunnah. Apakah puasa sunnahnya sah? Nah, kita lihat di sini syarat apakah terpenuhi syarat sah puasa ini. Nah, sekarang salah satu syarat sah puasa yang keempat di sini adalah mengetahui bahwa pada hari tersebut bisa dilaksanakan ibadah puasa. Makna yang pertama dari frase ini, dia mengetahui bahwa hari tersebut tidak haram baginya untuk berpuasa. Kalau hari tersebut adalah hari Id misalkan, hari yang haram untuk dilakukan ibadah puasa, maka puasanya tidak sah. Ya. Jadi di sini kita harus mengetahui apa saja yang merupakan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah ya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya haram untuk berpuasa. Kalaupun berpuasa, memaksakan puasa pada hari tersebut tidak sah. Ya, dalilnya adalah ijma' para ulama. Ya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari untuk yakni bergembira begitu ya. Kemudian merayakan hari raya tersebut, itu adalah hari rayanya kaum muslimin, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga ya yakni tidak boleh bagi kita untuk berpuasa pada dua hari tersebut. Kemudian juga hari-hari yang lain yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Ini 3 hari setelah Idul Adha itu ya, Idul Adha itu tanggal 10, 3 hari tasyrik berarti tanggal 11, 12 dan 13 bulan apa? Bulan Zulhijjah. Maka ini tidak boleh untuk berpuasa pada 3 hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ayyamun tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Ya.
3 hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan, minum, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari-hari yang diharamkan yang lain, misalkan ya hari syak, hari yang tadi yang kita sebutkan, hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ketika orang-orang itu berusaha untuk melihat hilal, tapi kemudian tidak terlihat, maka tidak terlihatnya kenapa? Tidak terlihatnya karena terhalangi, ya, karena terhalangi mendung. Kalau beneran tidak terlihat, maka maksudnya tidak ada mendung dan tidak terlihat, maka ya itu bukan hari syak. Ya, akan tetapi yang dimaksud dengan hari syak itu adalah ketika seseorang itu kemudian berusaha untuk melihat hilal, akan tapi kemudian terhalangi oleh ya mendung misalkan, sehingga ragu-ragu. Ya, syak itu ragu-ragu. Ini ragu-ragu. Apakah hilal itu sebenarnya sudah muncul tapi kita nggak bisa melihat, atau memang tidak muncul? Itu maksudnya ya. Jadi ketika mendung seperti sekarang, masya Allah ini kalau di Bandung ya gerimis, hujan, ya mendung, maka tidak bisa melihat hilal. Maka tidak bisa ditentukan apakah hilalnya itu memang sudah terlihat atau tidak, begitu ya. Maka ini namanya hari syak. Hari syak tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Kita harus makan dan minum ya ketika hari syak tersebut. Jadi itu hukum asalnya. Di sini kita lihat ya ketika seseorang itu ya misalkan memiliki kebiasaan puasa tertentu, seperti misalkan dia biasa untuk puasa Senin Kamis, dan kebetulan hari syak bertepatan dengan hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis, maka tidak masalah baginya untuk berpuasa. Tidak masalah bagi dia untuk berpuasa. Mengapa? Karena memang sudah kebiasaan bagi dia untuk puasa sunnah Senin Kamis, dan kebetulan saja hari syaknya itu bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Atau misalkan ya ketika dia harus qadha, ya dia harus qadha puasa Ramadan sebelumnya, tinggal 1 hari dan ternyata besok hari syak, begitu ya. Berarti cuma besok kesempatannya sebelum datang Ramadan berikutnya untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu. Maka hukumnya apa? Enggak cuma boleh tapi wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya tersebut. Ya. Jadi boleh untuk puasa pada hari syak kalau ada kondisi-kondisi seperti ini. Mengapa tidak boleh untuk berpuasa pada hari syak? Ya karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Kunyahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa yang lain adalah pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Seperti sekarang ini sudah masuk pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Masya Allah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala siyama hatta yakuna Ramadan." Ya, ketika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa sampai bulan Ramadan. Maka sama, dalam masalah ini ya boleh sebenarnya tetap, untuk berpuasa kalau ada kasus-kasus tertentu. Contohnya misalkan dia sudah biasa puasa hari Senin Kamis. Tidak masalah bagi dia untuk puasa hari Senin Kamis. Walaupun Senin dan Kamisnya itu di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Atau kemudian misalkan dia harus mengqadha puasa dan ini sudah masuk pertengahan kedua bulan Sya'ban. Maka tidak hanya boleh tapi wajib, karena hukum untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu wajib, ya. Atau misalkan puasa tersebut nyambung dari pertengahan pertama dari bulan Sya'ban. Seperti misalkan ada orang nazar, saya mau puasa 7 hari berturut-turut. Nah, kemudian 7 hari berturut-turut itu dia mulai puasanya dari pas ketika masih pertengahan pertama Sya'ban. Akhirnya nyambung terus, nabrak sampai masuk ke pertengahan kedua bulan Sya'ban. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Atau misalkan ada orang kafaroh ya, puasa kafaroh jima Ramadan yang lalu, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut
Dan nyambung berarti dari sejak, bahkan nggak cuma dari Sya'ban ya, dari 2 bulan sebelumnya, dan nyambung terus berturut-turut hingga pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Ini juga tidak masalah untuk berpuasa di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Itu makna pertama dari frase ini. Mengetahui bahwa pada hari tersebut bisa dilaksanakan ibadah puasa. Yakni dia mengetahui bahwa hari tersebut tidak diharamkan baginya untuk berpuasa. Makna yang kedua dari frase ini, ya, coba ini antum bisa apresiasi sekarang ya bagaimana frase yang pendek yang disebutkan oleh para ulama di matan yang mereka buat itu maknanya bisa banyak sekali yang terkandung di situ ya. Makna kedua dari frase ini adalah dia mengetahui bahwa Ramadan telah masuk. Ayo, dia mengetahui bahwa Ramadan telah masuk. Ya. Jadi dia mau puasa Ramadan, tapi dia tidak tahu Ramadan sudah masuk atau tidak. Anda mau puasa sekarang gitu misalkan. Tapi belum tahu apakah sudah masuk 1 Ramadan atau tidak. Ya enggak sah puasa Ramadannya gitu ya. Jadi makna kedua dari frase ini adalah dia mengetahui bahwa pada hari tersebut bisa dilaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yakni dia mengetahui bahwa Ramadan telah masuk. Dan ini mengajak kita untuk membahas bagaimana kita mengetahui Ramadan telah masuk. Gimana? Jawaban orang awam, tunggu berita Ustaz. Ya, tunggu berita. Nah, enggak salah ya. Kita katakan ada ya secara umum 2 metode untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ya. Yang pertama dengan melihat hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Yaitu barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Yang dimaksud menyaksikan di situ maksudnya adalah melihat ya, maksudnya melihat. Jadi melihat hilal. Jadi ketika seorang melihat hilal maka itu berarti Ramadan telah masuk. Akan tapi melihat hilal itu tidak diwajibkan bagi setiap orang. Bukan fardhu ain, tidak diwajibkan oleh syariat bagi setiap orang kaum muslimin untuk berusaha melihat hilal Ramadan sendiri ya. Tapi cukup salah satu orang saja. Tapi dengan syarat orang ini harus orang yang adil, diterima persaksiannya ya. Harus diterima persaksiannya. Ya yajibu shaum Ramadan bi kamali Sya'ban au bi ru'yatil hilal wa thubuti ru'yatihi bi adl syahadatin. Iya, harus orang yang adil dan adil yakni adil syahadah, yakni persaksiannya itu diterima. Orang yang persaksiannya itu diterima. Itu berarti jadi cukup satu orang saja yang mengabarkan gitu ya. Karena tadi kita sebut ini melihat hilal tidak wajib bagi setiap orang, maka cukup ada beberapa saja ya yang berusaha melihat hilal. Kemudian kalau ada satu orang yang kemudian mengatakan dia telah melihat hilal dan orang ini bisa diterima persaksiannya, itu berarti dia bukan orang fasik dan dia yakni bukan budak dan juga bukan perempuan ya. Ini harus laki-laki. Cukup satu orang saja. Ya, maka ketika dia mengatakan dia telah melihat hilal, maka ini persaksiannya diterima. Ya, orang-orang di daerah tersebut atau di negeri tersebut itu harus puasa keesokan harinya. Ya. Nah, maka ini ya ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melengkapi Sya'ban 30 hari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma 'alaikum fa'akmilu iddat Sya'ban 30." Ya, sumu li ru'yati wa akmilu wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal, yakni maksudnya ketika nanti di akhir Ramadan berbukalah, yakni janganlah berpuasa lagi ketika melihat hilal, yakni hilal Syawal maksudnya. Berpuasalah ketika melihat hilal, yakni hilal Ramadan, dan berbukalah ketika melihat hilal, yakni hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum fa'amilu iddat Sya'ban 30. Akan tapi ketika kemudian terhalangi oleh kalian karena mendung, maka lengkapilah Sya'ban 30 hari. Ini berdasarkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin adalah kita sekarang masih Sya'ban.
Yang ragu-ragu adalah apakah besok sudah mulai Ramadan atau tidak. Apakah entar maghrib ini sudah mulai masuk 1 Ramadan atau tidak. Ini ragu-ragu. Tapi yang yakin adalah ini sekarang masih Sya'ban. Inilah yang yakin. Berarti al-yakin la yazulu bisyak. Ya, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini membuat kita menyimpulkan bahwa ya sudah besok ketika langitnya mendung, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa menyatakan apakah hilalnya itu muncul atau tidak. Bisa jadi muncul, tapi nggak terlihat oleh kita karena mendung atau karena asap atau karena hal-hal lain begitu ya. Maka al-yakin la yazulu bisyak. Kita masih perlakukan besok itu sebagai bagian dari Sya'ban. 30 Sya'ban. Inilah yang tadi kita sebutkan hari Syak. Ya. Maka melengkapi Sya'ban 30 hari itu adalah ya ketika kita tidak melihat hilal ya kita lengkapi Sya'ban 30 hari. Baik. Bagaimana dengan menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadan? Perhitungan. Maka itu hendaknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ummatun ummiyah. Kita adalah bangsa, kita adalah umat yang tidak bisa baca. Ya, la naktubu wa la nahsub, kita nggak nulis dan kita nggak menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu begini dan begitu. Ya, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ya untuk memerintahkan kita untuk melihat hilal. Kalau sudah nggak bisa terlihat hilalnya, ya sudah lengkapi Sya'ban 30 hari. Sederhana. Ya. Agama ini bisa dilakukan ya, bahkan oleh orang Baduy, bisa diamalkan bahkan oleh orang Baduy. Ya, jadi tidak perlu bagi kita untuk kemudian yakni menggunakan ilmu perhitungan, hisab dan seterusnya untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu sunnah-sunnah puasa. Ya. Sunanus shaum katsirah. Sunnah-sunnah puasa itu banyak. Minha ta'jilul fitr. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka itu termasuk sunnah puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya. Manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan ya berbuka puasa. Tentunya ini setelah kita memastikan bahwa ini sudah benar-benar masuk waktu maghrib ya, sudah benar-benar waktunya untuk berbuka. Kalau belum yakin maka ya tidak boleh tergesa-gesa untuk berbuka puasa ya. Ustadz, bukannya disunahkan untuk menyegerakan berbuka? Betul, tapi kita di saat yang sama kita harus memastikan bahwa waktu berbuka puasa telah tiba. Menyegerakan berbuka itu maksudnya ketika kita sudah yakin waktu berbuka sudah tiba ya. Kemudian sunnah yang kedua adalah ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW yang afwan. Bukan sabda Nabi Muhammad SAW akan tapi perbuatan. Sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu yakni makan sahur, maka jarak antara makan sahurnya beliau dengan subuh itu dengan azan itu ya sekitar 50 ayat ya. Sehingga ini dipahami dari sini bahwa ya, beliau mengakhirkan makan sahur ya. Sebagaimana makan sahur itu sendiri adalah termasuk sunnah. Makan sahur itu sendiri termasuk sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tasaharu ya, fa inna fis suhur barakah ya. Makan sahurlah karena pada makan sahur itu ada keberkahan ya. Jadi makan sahurnya sendiri adalah sunnah puasa. Mengakhirkan makan sahur juga sunnah puasa. Dan sama catatannya di sini, mengakhirkan makan sahur selama tidak bertabrakan dengan masuknya waktu fajar ya, karena kalau bertabrakan maka nanti bisa membatalkan puasanya. Kemudian sunnah puasa berikutnya adalah waliftaru ala tamr ya, berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma itu adalah salah satu sunnah puasa. Bahkan yang afdal adalah berbuka dengan rutab ya, kurma yang yakni kurma yang muda ya. Ini sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau biasa buka dengan rutab
Kalau tidak ada rutop maka tamar, kalau tidak ada tamar, tamar itu kurma. Kalau tidak ada kurma maka minum beberapa teguk air, ya. Taib. Jadi ini berbuka dengan kurma atau yang lebih afdol lagi berbuka dengan rutop, maka ini salah satu sunnah puasa. Para ulama membahas bagaimana kalau misalkan seseorang itu tidak punya kurma, tapi dia punya misalkan suatu yang manis yang lain, misalkan susu misalkan. Apakah kemudian lebih baik berbuka dengan susu atau air saja begitu ya? Dalam rangka mengikuti hadis. Di hadis disebutkan kalau tidak ada rutop maka tamar kurma, kalau tidak ada kurma maka air. Maka para ulama menjelaskan ya, kita ikut hadis tersebut ya. Jadi kalau walaupun kita punya susu tapi kita nggak punya kurma, maka berbuka dengan air. Wallahu a'lam. Kemudian di sini kita lihat sunnah puasa berikutnya adalah wa iktsarul Quran was sadaqah fi Ramadan, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan bersedekah ketika bulan Ramadan. Ini salah satu amalan yang disunnahkan ketika bulan Ramadan, ya. Ini sebagaimana hadis ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan, ya, yakni untuk membacakan Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga memperbanyak sedekah ketika bulan Ramadan. Ya, jadi berdasarkan riwayat ini, maka kita simpulkan bahwa membaca Al-Quran dan bersedekah pada bulan Ramadan itu, yakni memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan itu sunnah, salah satu sunnah puasa. Ya. Dan amalan ibadah yang lain tentunya. Ya, secara umum bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang itu bulan bagi kita untuk yakni melatih diri kita ya untuk melakukan amalan-amalan ibadah, berbagai macam amalan ibadah, sehingga diharapkan setelahnya walaupun bukan bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melakukan berbagai amalan ibadah tersebut. Baik. Kemudian kita masuk pada, ya, kita lanjutkan mungkin ya. Sedikit lagi insya Allah kita masuk pada hal-hal yang makruh dalam puasa. Ya, hal-hal yang makruh dalam puasa. Yang pertama adalah makruhatus shaum katsirah minha. Hal-hal yang makruh dalam puasa itu ada banyak. Di antaranya adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq. Berkumur dan istinsyak dengan kuat. Ya. Berkumur dan istinsyak dengan kuat. Ini karena larangan dari Nabi Muhammad SAW, ya, baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima, ya. Lakukanlah istinsyak dengan kuat kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Maka itu berarti ya ketika seorang itu melakukan mubalaghah, melakukan dengan kuat, ya, kumur-kumur sama istinsyak ketika dia berpuasa itu makruh. Karena sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan, mazhab Syafi'i ya menjelaskan ketika seseorang itu kemudian melanggar larangan tersebut sehingga dia kumur-kumur atau istinsyak dengan kuat, kemudian gara-gara dia melakukannya dengan kuat sehingga ada sebagian air yang tertelan misalkan, ya, maka puasanya batal. Ya, maka puasanya batal. Mengapa? Karena sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau antum tetap melakukannya dan ternyata itu berujung pada masuknya air tersebut, sebagian air tersebut ke bagian dalam tubuh kita, maka puasanya batal. Kemudian zauqut ta'am, mencicipi makanan, ini hukumnya makruh. Yang dimaksud makruh, yang dimaksud mencicipi makanan di sini, mencicipi makanan yang makruh adalah ketika dia cicipi kemudian langsung dilepeh begitu ya, dikeluarkan. Kalau dicicipi kemudian ditelan, ya itu haram ya. Itu membatalkan puasanya. Nah, maka mencicipi makanan itu makruh. Kenapa makruh? Ya, karena itu
khawatir akan membuat sesuatu bisa masuk ke kerongkongannya, bisa masuk ke bagian dalam tubuh, itu jauh bagian dalam tubuh. Nanti insya Allah tentang pembatal puasa nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Nah, kemudian yang makruh berikutnya adalah hijamah, bekam. Ya, bekam itu makruh karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, yakni ihtajam wa huwa sha'im muharram. Ya. Nabi Muhammad SAW, yakni afwan. Ini urutannya harusnya begini ya. Jadi pertama harus dijelaskan bahwa hijamah bekam itu tidak membatalkan puasa. Itu harus yang dijelaskan terlebih dahulu ya. Mengapa? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Hijamah atau bekam itu tidak membatalkan puasa di mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain. Mengapa tidak membatalkan puasa? Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah berbekam ya ketika beliau sedang puasa. Dan mengapa makruh? Ya, jadi kalau kita sudah paham bahwa itu tidak membatalkan puasa, sekarang baru kita masuk mengapa makruh? Mengapa makruh? Karena ketika seorang berbekam itu maka itu membuat badannya itu menjadi lemah karena darah dikeluarkan. Ya. Sehingga karena adanya kekhawatiran ini membuat badan lemah, maka makruh untuk berpuasa. Makruh untuk melakukan hal tersebut ketika puasa. Baik. Sekarang bagaimana dengan hadis aftarul hajim wal mahjum? Ya, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Maka tentang hadis ini ya bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau sendiri menjelaskan bahwa hadis ini mansuh. Ya, hadis ini mansuh ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi hadis ini dianulir ya sehingga tidak berlaku, tidak bisa dijadikan hujjah di sini. Aftarul hajim wal mahjum. Tentunya dalam masalah ini para ulama beda pendapat ya. Beda pendapat apakah hadis ini dianulir atau tidak. Apakah hadis ini mansuh atau tidak. Ya, bagi ulama yang menilai bahwa hadis ini tidak mansuh, maka hijamah atau bekam itu membatalkan puasa. Ya. Tapi di mazhab Syafi'i sekali lagi bekam itu tidak membatalkan puasa, cuma makruh saja. Mengapa makruh? Karena bisa melemahkan badan. Kemudian makruh berikutnya adalah wamadhu nahwil ilq, mengunyah. Ya. Madhu nahwil ilq, madhu itu mengunyah. Al-ilq, ilq itu sesuatu yang dikunyah. Ya. Bisa keras, bisa ya tidak keras, akan tapi sesuatu yang dikunyah. Kalau di zaman ini mungkin zaman kontemporer ini mungkin elek itu dikenal sebagai permen karet gitu ya. Akan tapi perhatikan di sini yang dimaksud mengunyah benda yang seperti ini itu cuma makruh saja, nggak haram, tidak membatalkan puasa berarti ya. Maksudnya adalah ketika tidak ada bagian dari zat dari sesuatu tersebut yang bakal tertelan kalau kita kunyah. Kalau misalkan sesuatu tersebut adalah permen karet yang ada di zaman ini, yang ada gulanya dan ada kandungannya ya, kita kunyah terasa manis, masya Allah begitu ya. Kemudian maka tentunya itu ada sesuatu yang bakal masuk ke bagian dalam tubuh kita, ada sesuatu yang tertelan, itu membatalkan puasa. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika mengunyah sesuatu. Al-ilq itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Semacam permen karet di zaman ini sudah ada sejak zaman kuno ya, sudah sejak zaman kuno. Kan tapi tentunya bentuknya berbeda dengan permen karet yang ada sekarang begitu ya. Kalau sekarang permen karetnya kenyal begitu ya, tentunya zaman dulu bisa jadi tidak seperti itu begitu ya. Dan tidak manis, tidak ada rasanya misalkan gitu ya, kita tidak tahu ya. Itu bisa dipelajari itu di sejarah gitu ya. Sejarah peradaban. Tapi kita lihat bahwa kalau misalkan seseorang itu mengunyah, apa yang membuat hal ini makruh gitu ya?
Yang membuat makruh di sini karena itu bisa membuat air liur menumpuk. Ya, karena adanya penumpukan air liur tersebut, ya, mengumpulkan air ludah, ya, air liur, makanya makruh. Ya, dan karena itu juga bikin haus, makanya makruh. Jadi semakna dengan bekam. Bekam itu bisa melemahkan badan orang yang berpuasa. Demikian pula mengunyah, ya, bikin haus sehingga bisa melemahkan badan orang yang berpuasa tersebut. Baik. Jadi ini termasuk di antara makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan ketika shaum. Nah, insya Allah kita di pertemuan berikutnya, berarti kita sudah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan terakhir dari bab puasa, yaitu apa? Pembatal-pembatal puasa. Kemudian di pertemuan-pertemuan setelahnya baru kita masuk pada bab-bab yang lain selain puasa, yaitu apa? Yaitu sholat tarawih, kemudian i'tikaf, kemudian zakatul fitr, kemudian sholat id. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.